siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio suara Daksinarga. Di kesempatan siang kali ini, siang yang cukup istimewa karena kita berada di salah satu gedung di Fakultas Peternakan UGM ya. Sudah hadir menemani kita di kesempatan siang kali ini, sudah ada satu narasumber yang hadir. Beliau adalah Insinyur Nanung Danardono SPT MP PhD IPM ASEAN Engineering. Beliau adalah dosen Prodi Doktor Ilmu Peternakan UGM Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita dan para pemirsa TV sekalian. Bagaimana kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah kabar sangat baik, sehat walafiat dan bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Ini hari ini sangat luar biasa sekali Pak, berbeda kalau biasanya kita ada di ruangan, tapi sekarang kita ada di salah satu ruangan di Fakultas Peternakan UGM yang ternyata kalau kita lihat di sana pemandangan cukup indah Bapak ya. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan siang kali ini Bapak kita akan membahas tentang penyebaran penyakit hewan ternak khususnya antrak gitu ya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan juga sekarang mungkin ada menyebar semakin meluas gitu ya Pak ya, nanti terkait dengan penanganan antrak juga. Sebelum kita membahas tentang antrak lebih lanjut ini Pak yang ingin kita tanyakan terkait dengan macam-macam penyakit hewan yang berbahaya. Ini seperti apa saja sih Pak, mungkin bisa disampaikan? Mbak Gita dan juga para pemirsa TV yang saya hormati, penyakit ternak itu macam-macam. Ada yang zoonosis, ada yang tidak zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Namun ada pula penyakit-penyakit yang tidak zoonosis. Yang tidak zoonosis yang terkenal kemarin kan tahun lalu kita ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Tahun ini ada penyakit latu-latu atau LSD, lumpy skin disease. Disease itu penyakit, skin kulit, lumpy itu dari kata lump. Lump itu benjol. Jadi kulit sapinya itu benjol-benjol seperti bola latu-latu itu dan kalau sudah matang pecah. Oh gitu. Isinya nanah. Nah, penyakit latu-latu dan penyakit mulut dan kuku itu sangat menular dari hewan ke hewan, tetapi tidak menular ke manusia. Maka dikatakan bukan penyakit zoonosis. Beda dengan penyakit seperti antraks, kemudian rabies, juga ada penyakit flu burung. Ini penyakit zoonosis. Artinya penyakit ini bisa menular dari hewan ke manusia. Dan kalau orang tidak hati-hati, treatment salah, orang bisa kena. Nah, kalau kena itu resiko terburuk meninggal. Gitu. Itu beberapa penyakit yang sangat berbahaya gitu ya Pak, yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah ini apakah semua penyakit yang ada di hewan ini semuanya bisa menular ke manusia Pak? Jadi memang tidak semua penyakit bisa menular ke manusia. Contoh kemarin ketika ibadah kurban itu kan ada tahun lalu ya, banyak hewan yang kena penyakit mulut dan kuku. Nah kalau kemudian memang hewannya itu kena penyakit mulut dan kuku, memang untuk kurban kan tidak boleh, tetapi kalau di sembelihan biasa itu boleh. Dan penyakit mulut dan kuku ini kalau kemudian diderita oleh hewan, kemudian hewannya disembelih, itu sebenarnya dagingnya aman. Yang penting dimasak ya. Jadi kalau misalnya begini, kayak dimasak tengkleng aja lah gitu ya. Itu kan tengkleng itu kan mesti dimasak ya. Kalau dimasak itu jelas nanti virusnya mati. Ya. Nah kemudian setelah mati, ya sudah, apalagi yang namanya virus mulut dan kuku, penyakit mulut dan kuku itu tidak punya reseptor di tubuh manusia, maka kemudian aman. Apalagi kalau tengkleng itu kan ada bumbu rempah, nah, bumbu rempah itu kan antibiotik alami, jadi aman. Gitu. Nah beda dengan penyakit antraks yang sekarang baru merebak di beberapa wilayah di negara kita, itu karena dia penyakit zoonosis dia bisa menular ke manusia, Mbak. Nah kalau orang nggak hati-hati sekali lagi bisa kena, dan kenanya mohon maaf bisa sporadis ya. Artinya bukan 1-2 orang, tapi bisa langsung puluhan orang bisa kena. Oh gitu. Ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali gitu ya Pak ya? Saya tidak kepingin gini ya, kita bukan menakut-nakuti, tetapi karena saya akademisi, saya harus katakan apa adanya. Kalau memang ini bahaya, bahaya. Kalau tidak gitu. Ya, jadi kalau memang ini berbahaya ya mari kita lawan bersama-sama sehingga kemudian tidak ada lagi korban berikutnya. Dan kami berharap tidak ada lagi kejadian serupa, bahkan harus ada yang meninggal dunia begitu. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua gitu ya Pak ya. Kemarin ada beberapa kasus juga gitu. Bahkan mungkin kalau kita lihat bukan hanya di Kabupaten Gunung Kidul, tapi ini mungkin yang baru booming gitu ya Pak. Akhir-akhir ini baru Kabupaten Gunung Kidul. Ya, jadi memang yang menarik kita catat adalah ketika FGD, Focus Group Discussion di Goa, di Sulawesi, tahun 2016 itu dilaporkan baru ada 11 provinsi yang kena
penyakit antraks ini. Nah sekarang 2023 ini sudah hampir semua provinsi di negara kita kena. Oh. Dan kenapa kemudian ini boom sekarang? Karena begitu kena, yang kena itu langsung 87 orang. Dan yang menarik dari 87 orang itu tidak semua bergejala, hanya 18 orang yang bergejala. Nah yang lain itu tidak bergejala. Ya qadarullah akhirnya memang harus ada satu orang yang meninggal ya, karena tidak kuat begitu. Nah memang tidak ada pilihan kecuali mari kita sepakat hentikan ini selama-lamanya agar tidak ada musibah lagi. Iya, semoga saja dengan sosialisasi di kesempatan siang kali ini gitu ya Pak, memberikan edukasi kepada warga masyarakat mungkin yang ada di Gunung Kidul dan sekitarnya gitu ya Pak Nanung ya. Nah kita ingin membahas tentang antraks gitu ya, karena tadi salah satu penyakit pada hewan yang bisa menular ke manusia yang berbahaya ini adalah salah satunya adalah antraks gitu ya Pak Nanung ya. Nih terkait dengan penyakit antraks itu sendiri itu seperti apa sih Pak, dan sejak kapan ini ada penyakit antraks di Indonesia? Jadi penyakit antraks ini bukan penyakit baru. Di Indonesia masuk sekitar tahun 1884 ya. Bukan 1984 tapi 1884. Dulu ditemukan di Lampung, Mbak. Lampung ya pertama kemudian, kali. Melebar ke berbagai daerah yang lain, Jawa Barat, kemudian ke Jogja, Jawa Tengah, DKI, NTB, NTT dan seterusnya. Jadi ini bukan penyakit baru, tetapi karena penanganannya kita kurang serius gitu ya, maka kemudian penyakit ini terpaksa kemudian nyebar kemana-mana. Nah penyakit antraks ini tidak disebabkan oleh virus tapi oleh bakteri, bakteri Bacillus anthracis, dan bakteri ini dia berada di habitatnya di pembuluh darah. Kira-kira ada 80-85% bakteri yang ada di tubuh itu ada di pembuluh darah. Nah maka kemudian ketika hewan itu disembelih misalnya, sudah sakit jelas, kemudian disembelih maka darah keluar, nah bersama dengan keluarnya darah itu maka kemudian keluarlah bakteri itu. Nah bakteri itu ketika dia bertemu dengan udara dia nggak bisa hidup. Nah supaya dia bisa bertahan hidup dia harus mengubah diri menjadi spora. Nah ini yang bahaya, spora ini kemudian kemana-mana ya. Nah kalau kemudian ikut aliran air ya kemana-mana dia. Kalau di tanah di situ ya di situ nanti ada spora. Nah kalau penanganan tidak betul itu sporanya bisa tetap bertahan di situ, bahkan dia bisa bertahan sampai puluhan tahun, Mbak. Iya. Bahkan ini ketika FGD di Kuwait itu dilaporkan bahwa ada publikasi ilmiah yang menyatakan bahwa ternyata spora antraks ini bisa tahan sampai 250 tahun. Ini kasus ditemukan di Afrika Selatan. Nah, apakah kemudian ada orang menyanggah, mosok sih seperti itu? Emangnya, lama sekali gitu ya Pak ya? Gitu. Kemudian apakah penelitiannya usianya sampai ratusan tahun? Iya. Tidak begitu. Tetapi ada, ya tidak sulit ya, kita buka catatan sejarah. Ternyata di daerah ini dulu pernah jadi 250 tahun yang lalu ada kejadian di sini. Nah, sekarang terulang di tempat yang sama. Nah, maka kemudian diyakini spora ini tetap bisa karena dia hibernasi ibaratnya gitu ya. Dia tidak hidup tapi berada di posisi seperti istirahat gitu. Cuma kalau kemudian ketemu dengan tempat yang cocok, suhunya cocok, kelembaban cocok, pH-nya cocok, dia akan aktif dan berkembang jadi bakteri lagi begitu. Itu yang berbahaya. Dan sekali lagi resikonya memang kalau ini tidak ditangani dengan benar, maka dikhawatirkan nanti akan merebak ke daerah yang lain. Apalagi kalau kemudian ternak yang sakit itu dan kadang tidak bergejala, meskipun ada gejala ya. Nah kalau hewan sporanya belum banyak di dalam tubuh atau bakteri belum banyak, belum bergejala, itu nggak nampak ya. Nah kalau kemudian ternak itu pindah ke daerah yang lain, daerah yang lain kemudian sporanya keluar dari tubuhnya, atau mungkin ternaknya mati atau bagaimana gitu, kemudian nyebar ke daerah yang lain, maka harus waspadai itu. Maka tidak mengherankan kalau kemudian dari satu daerah bisa merembet ke daerah yang lain, termasuk di Gunung Kidul kan begitu. Iya. Dan di Kecamatan Kapanewonan Ponjong itu kan terulang kan. Iya betul. 2019 itu pernah kena ya di Gombang ya. Di Desa Gombang, Kecamatan atau Kapanewonan. Masih Kapanewan Ponjong. Ya, kecamatan gitu. Di Ponjong itu tahun 2019 itu pernah ada berapa ya, 12 orang kena, 1 orang kemudian meninggal. Sebelumnya ternyata di Karangmojo. Nah kemudian 2 tahun berikutnya muncul lagi. Ya, kemarin 2022 di Ponjong
muncul lagi. Berarti ini bukan kasus yang pertama gitu ya Pak ya di Bukan. Kabupaten Gunung Kidul ya? Ya, jadi kenapa kok muncul di tempat yang sama? Bisa jadi sporanya memang Sporanya di situ. masih. Di situ kemudian tanpa sengaja dikonsumsi oleh ternak, ternaknya kemudian membawa virus itu, bakteri itu, bukan virus, bakteri itu kemudian berkembang biak jadi banyak, dan manusia memakan daging sapi yang ada bakteri antraksnya, masuklah. Ya. Membicarakan tentang spora yang ternyata bisa hidup sampai salah satu penelitian ada 250 tahun gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini bagaimana penanganan lokasi, mungkin salah satunya yang sekarang sedang booming ini ada di Kapanewon Semanu. Iya. Ini bagaimana nih Pak langkahnya agar nantinya tidak menyebar kembali ke Kapanewon terdekat gitu? Iya. Jadi begini, potensi menyebar itu ada dan itu sangat besar. Karena yang namanya bakteri itu makhluk gaib, nggak kelihatan. Iya. Dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Karena sangat kecil, nggak kelihatan, maka ya bisa jadi itu sporanya kebawa oleh sepeda motor, bannya itu, atau roda mobil, atau kaki kita yang injak gitu, kemana-mana, atau kaki ternak yang membawa itu kemana-mana, dan seterusnya. Nah, maka SOP-nya ketika ada hewan mati mendadak, ya, atau menunjukkan ciri-ciri hewannya sakit, ya, karena aturan resmi pemerintah, hewan yang sakit itu tidak boleh disembelih. Jadi termasuk di rumah potong hewan, ketika petugas penyembelih hewan itu akan menyembelih hewan, pasti akan ngecek dulu hewannya sehat atau sakit. Nah, kalau sakit tidak boleh disembelih. Nah, kemudian harus dipastikan dulu hewannya kenapa. Nah, kalau dicek ternyata sakitnya bukan penyakit zoonosis, maka boleh, silakan. Ya. Seperti misalnya hanya ya penyakit mulut dan kuku, atau lato-lato itu kan kalau gejala ringan ya itu kan masih bisa disembelih, dimasak, dimakan, oke lah, tidak berbahaya. Tetapi kalau itu penyakit zoonosis seperti antraks itu bisa berbahaya. Makanya harus dipastikan dulu hewannya kena apa ini. Kalau penyakitnya zoonosis harus cancel, batalkan, kemudian dikarantina dan diusahakan diobati. Kalau nggak bisa diobati, dimusnahkan. Kalau udah mati, dimusnahkan. Nah, sekarang bagaimana SOP agar kejadian ini tidak berulang? Nah, pertama, kalau hewan itu masih dalam kondisi sakit ya, segera panggil dokter hewan, nanti akan ada antibiotik yang diberikan, diusahakan untuk bisa sembuh. Kemudian hewan tidak boleh keluar masuk dari daerah itu. Diisolasi dulu gitu ya Pak? Daerah itu ya, kalau perlu sekapanewonan itu nggak boleh keluar masuk ada hewan. Nah, kemudian hewan itu diberi antibiotik semuanya, serempak, massal gitu. Kemudian, apalagi hewan-hewan yang sudah menunjukkan gejala. Gejalanya bagaimana? Nafsu makan hilang, lemes, kadang kaki tremor ya, kemudian demam. Nah, demam tinggi itu kadang di atas 41 derajat Celcius. Nah, cara ngecek bagaimana? Tentu tidak pakai termometer, tidak, tetapi berbeda cukup ya Pak ya? pegang telinganya saja. Jadi cara ngecek hewan itu demam atau tidak cukup dengan dipegang telinganya. Pemirsa yang di rumah bisa ya Pak ya, telinga kita pegang dingin atau panas. Kalau kita sehat maka dingin ya. Tapi kalau panas, masih ingat ketika anak atau cucu sakit ya, demam, pas kita gendong telinga nempel di dada ini kan panas ya. Nah, hewan juga begitu, pegang aja telinganya karena banyak pembuluh darah tepi di sini yang. Nah, kalau demam ya cuma kadang-kadang kan peternak kan nggak ngecek, hanya lihat pagi, oh kakinya masih 4, masih bisa berdiri, masih mau makan, masih mau gitu makan, ya Pak. Ya. Nah, jadi seakan-akan gitu ya. Nah, jadi demam tinggi, tremor, kejang sampai kemudian ambruk. Nah, terus biasanya kematian mendadak itu 3 hari. Nah, setelah mati biasanya ada darah segar keluar dari lubang-lubang di tubuh gitu. Satu. Yang kedua, kalau hewan itu mati, maka tidak boleh dipegang. Dipegang aja nggak boleh, apalagi dibedah nggak boleh. Nah, kalau dibedah nanti sporanya kemana-mana. Tidak boleh disembelih. Ya. Tidak ada pilihan kecuali dikremasi. Nah, kremasinya bagaimana? Apakah digendong, dipindah ke tempat lain yang bisa ada alat kremasi? Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kalau misal di Wonosari itu ada krematorium misalnya, kemudian bangkai sapinya digendong pakai truk atau pakai bego, wah itu sporanya nanti kemana-mana itu, kececer kemana-mana. Maka tidak ada pilihan kecuali pemerintah menyiapkan on-site mobile incinerator. Incinerator itu semacam krematorium tapi kecil. Itu alat untuk mengabukan, untuk mengkremasi, tetapi dengan tekanan tinggi. Seperti autoclave kalau kita masak
sub iga itu kan kalau di Presto dulu kan Iya, jadi di Presto. nah, itu dengan tekanan tinggi. Nah, namanya adalah on-site mobile incinerator. On-site itu artinya ya di situ. Artinya bangkainya dibakar di situ. Jadi langsung di lokasi Iya, gitu ya Pak? jadi kalau di Kapanewonan Semanu di desa Candirejo misalnya di Jati ya di situ. Di tempat di kandang di situ. Jadi alatnya dibawa ke situ, kemudian masukkan ke situ, kemudian dikremasi sampai jadi abu. Ya. Nah, kenapa harus sampai jadi abu? Karena spora ini ada laporan, spora antraks itu ternyata tahan panas. Dan konon ini juga tahan disinfektan, cara disinfektan. Jadi selain umurnya bisa panjang, tahan panas gitu ya Pak? Iya, itulah kenapa kemudian dia tahan sampai puluhan tahun. Nah, kemudian jadi dikremasi di tempat menggunakan on-site mobile incinerator. Kenapa mobile? Karena dia bisa dipindah-pindah. Iya. Di mana ada laporan ada antraks, alat pindah ke sana, alat pindah ke sana. Dan setelah dipakai tentu alat didesinfektasi dan seterusnya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau alat tidak tersedia? Iya. Nah, maka pilihan pahit yang berikutnya adalah bangkai itu dibakar. Dibakarnya sampai menjadi abu. Ini tidak mudah ya. Karena butuh kayu kira-kira ya sekitar 2 ton. Sampai kayu sampai mungkin bensin atau minyak tanah atau solar atau apapun ya. Dan itu tidak mudah. Kalau sate atau ayam panggang gampang dibolak-balik. Nah, kalau sapi 400 kilo besar itu ya, Pak. Gimana cara bolak-balik supaya jadi abu? Sulit ya. Atau bagaimana kalau digiling dulu? Gilingnya di mana? Gak bisa. Memang kalau digiling kan cepat ya, dibakar cepat habis. Tapi gilingnya di mana? Nanti pindah malah kemana-mana. Sedangkan itu tidak boleh dipindah Iya, gitu nggak ya boleh Pak? dipindah. Nggak boleh dipegang juga. Nggak boleh. Nah, maka kalau itu tidak memungkinkan ya sudah. Yang keempat itu dikubur ya. Dikubur ya. Kayak manusia ya dikubur. Dipendem itu apa sih? Iya, dikubur Pak. Iya, dikubur ya. Jadi kita buat lubang di sebelah bangkai hewan itu. Oh, berarti tidak boleh dibawa juga gitu ya Pak ya? Enggak. Semisal ini kandangnya, terus ada 1 meter setelah kandangnya itu nggak boleh ya? Nggak berarti boleh. hanya di Jadi samping situ, kandangnya di itu sampingnya langsung? saja. Oh. Jadi di samping itu dibuat lubang dengan kedalaman minimal 2 meter, bukan 20 meter, nanti yang keluar air itu. Iya. Jadi 2 meter, 2 sampai 3 meter. Kemudian bangkai sapi itu digulundungkan ke situ, digulingkan ke situ. Kemudian tanah tempat sapi berbaring tadi itu dikerok karena ada kemungkinan spora nempel di situ. Dikerok, kemudian masukkan ke situ. Kemudian SOP yang dulu kan ditimbun dengan gamping atau kapur. Nah, mohon maaf ini yang terbaru info si penelitian ternyata tidak boleh pakai kapur atau gamping. Karena justru menggunakan kapur atau gamping itu sporanya nyaman dia di situ. Oh, malah tetap bisa hidup gitu ya Pak ya, malah nyaman. Maka tidak perlu pakai gamping, langsung ditutup pakai semen di beton. Dan daerah itu tidak boleh diolah. Makanya pemerintah sebaiknya membeli tanah itu dengan ganti untung. Oh. Jadi dibeli dengan ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung ya. Ganti untung, kemudian dibuat pagar beton yang tinggi yang mungkin 4 meter atau karena kalau hanya 1 meter kan orang bisa lompat ke situ. Iya, betul. Kan. Kok iman-iman ya ada tanah nganggur diolah. Iya, Padahal betul. itu nanti ya kalau diolah sporanya katut keluar kemana-mana lagi. Tapi kalau 4 meter kan orang mau naik kan juga. Kalau perlu ditulis sih monumen antraks. Daerah berbahaya, tidak boleh masuk ya. Iya. Gitu. Nah, jadi memang pemerintah harus, jadi ganti untung itu tidak hanya untuk jalan tol, tapi bisa untuk kuburan sapi itu. Kemudian yang keempat, saya kira bagus kalau pemerintah mulai berpikir ada kompensasi, dana kompensasi untuk warga masyarakat. Pengganti gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau kan ada berandu ya Mbak. Iya. Ya? Berandu itu kan kebiasaan. Ya kebiasaan, bukan tradisi, bukan hanya kebiasaan beberapa warga saja. Ya bermula dari warga yang namanya ternak itu kan memang tabungan hidup ya. Iya, betul. Satu sapi 20 juta. Nah, maka ketika ada warga yang kehilangan ternaknya karena mati, maka tetangga-tetangganya kan ikut berduka cita. Iya. Ikut berbelasungkawa dengan cara urunan. Urunan nanti ya seberapapun uang terkumpul, kemudian sapi itu diganti atau dibeli. Selain untuk ngendeng-ngendengnya, untuk meringankan itu, ya, kemudian nanti uang itu diberikan pada si peternak tadi itu. Ya tujuannya bagus, tetapi mohon maaf,
mestinya kalau itu sakit laporkan dulu ke dokter hewan atau jadi di PKH atau ke dinas kesehatan untuk dipastikan matinya karena apa. Dan tidak boleh dipegang apalagi dimasak. Ya. Nah, apalagi kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Nah, maka kemudian kalau misalnya sepakat berandu itu mau dilarang, maka harus ada alternatif pengganti. Nah, maka salah satu alternatifnya adalah pemerintah menyediakan dana kompensasi, misalnya separuh harga sapi misalnya. Kalau 20 juta ya satu sapi mati itu 10 juta, tapi tidak semua sapi mati diganti. Harus dengan bukti fisik surat keterangan dari dinas dokter terkait. hewan atau ya, yang mengatakan memang ini matinya karena antraks. Kalau mati biasa keracunan, ya. Tapi kalau mati karena antraks karena dia zoonosis, maka bagus kalau kemudian pemerintah memberikan kompensasi bagi warga masyarakat atau peternak yang tabungan hidupnya atau ternaknya itu mati karena penyakit zoonosis. Apakah karena antraks atau karena flu burung atau mungkin karena rabies mungkin ya. Nah, jumlahnya berapa monggo saja. Ya itu nanti pemerintah yang lebih. Berarti sebenarnya kebiasaan berandu ini sebenarnya bisa dihilangkan ya, Pak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan urunannya kemudian membantu masyarakat itu bagus saya kira. Itu bagus. Itu kebiasaan yang bagus. Tapi maaf dagingnya jangan disentuh itu aja lah itu ya. Nah, mau dengan sangat jangan disentuh. Daripada nanti ya karena maaf pemirsa TV yang saya hormati, yang namanya mikroba termasuk bakteri, virus itu makhluk yang tidak punya mata, tidak punya telinga dan tidak punya hati. Siapapun dia gasai gitu ya. Dia nggak peduli agamanya apa, kaya apa miskin, laki apa perempuan, anak atau dewasa, nggak peduli, semuanya bisa kena. Dan risiko terburuk memang meninggal. Nah, maka memang harus betul-betul SOP itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini yang ingin kita tanyakan Pak terkait dengan memberandu tadi kan sudah sebenarnya kebiasaan memberandu ini benar-benar sebenarnya bisa dihentikan gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan pencegahan ini Pak. Bagaimana sih caranya mungkin untuk para peternak yang ada di luar sana ini mencegah agar ternaknya ini tidak terkena antraks gitu loh Pak. Karena sekarang ini menjadi kewaspadaan juga gitu. Wah, takutnya gitu sapi yang baru saja dibeli ternyata ini terkena antraks karena daerah tersebut itu ada salah satu lokasi yang terkena antraks bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, segera menghubungi kalau ada kasus, segera menghubungi dinas terkait atau minimal ke PPL untuk dilaporkan. Nah, setelah itu kalau memang tidak ada kasus itu tapi ada di dekatnya, segera minta vaksinasi. Karena sampai saat ini vaksinasi masih menjadi ikhtiar terbaik. Ikhtiar itu ya usaha kita. Kita tidak berbicara takdir ya, tapi ikhtiar itu adalah usaha kita. Karena dengan vaksinasi itu maka kekebalan tubuh ternak itu menjadi meningkat. Dan ketika meningkat ya nanti kuman akan mati dengan sendirinya begitu. Satu. Yang kedua, kalau ada warga masyarakat yang memiliki ternak yang mati mendadak, tolong jangan ditengok. Apalagi dipegang-pegang, jangan ya. Cukup mendengar, oke, cukup ya. Kalau menyebarkan foto saja, jangan datang dipegang karena kita tidak tahu, jangan-jangan sapi itu sempat jalan-jalan. Iya. Jadi sebelum mati itu mungkin dia udah sakit kemudian sempat BAB atau BAK di kandang, airnya kemana-mana, keinjak sepatunya kita pulang atau sendal jepit atau kaki bawa ke kandang kita, nyebarkan ke ternak. Sporanya kita. Tadi nempel gitu ya Pak ya? Iya. Jadi sementara waktu ini mohon jangan saling berkunjung antar kandang ke kandang ya. Yang ketiga barangkali ya ini mungkin perlu kajian lebih dalam apakah perlu lockdown sementara gitu ya. Lockdown pasar hewan ya karena ya mohon maaf ini tidak menyenangkan tetapi belajar dari kasus yang kemarin itu PMK jebol Gunung Kidul itu karena memang lockdown dibuka ya. Nah, harapan kita kalau lockdown itu tetap ditutup ya memang ini pahit, tetapi ini pilihan agar tidak kemana-mana. Iya betul. Gitu. Karena kita lihat tadi gitu ya Pak, sporanya aja bisa hidup selama 250 tahun. Dipanasi pun juga nggak mati gitu ya Pak ya. Dia mungkin di situ hanya hibernasi, nanti menunggu tempat yang sesuai, yang nyaman gitu ya Pak bagi spora-spora itu nanti bisa hidup kembali, aktif kembali. Iya.
Nah ini ternyata sangat luar biasa sekali, ini menjadi perhatian untuk kita semua gitu ya Pak, untuk para pemirsa Daksinarga TV, para pendengar radio suara Daksinarga dimanapun Anda berada. Terkait dengan ternak yang terkena antrak Pak, apakah ternak yang terkena antrak ini bisa diobati Pak? Bisa, Oh. bisa. Jadi dokter hewan mengetahui. Jadi ini bukan ada vonis antibiotik. mati gitu ya Pak ya? Enggak. Bahkan manusia yang sakit pun juga bisa diobati. Ternak dan manusia yang kena antraks bisa diobati. Dan kalau tidak terlambat, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Ya. Yang penting segera ketemu dokter, dokter hewan ya dokter hewan, manusia dokter manusia ya. Nah segera diobati, ketemu antibiotik dan penguat tubuh, mungkin vitamin B ataupun yang lain. Kemudian nanti sambil bertahan, insya Allah setelah masa inkubasi selesai terus sembuh nanti. Jadi yang penting jangan terlambat. Oke. Jadi benar gitu ya Pak, kita benar-benar harus mengecek mungkin ternak kita dan lain sebagainya. Cara pengecekan kalau memang dia sakit juga warga masyarakat juga jangan sampai terus datang ke sana dan lain sebagainya gitu. Apalagi sekarang sedang booming-boomingnya antrak ini gitu ya Pak ya. Dan ternyata antrak ini bukan vonis mati gitu, sebenarnya bisa, benar-benar bisa. Bisa. Gitu. Seolah bisa. Langkah ini mungkin dari pemerintah sendiri Pak, agar nantinya ternak ini tidak melebar kasus antraknya ini, mungkin salah satunya dengan vaksinasi atau apa ya jadi Pak? Vaksinasi dan cakupannya harus semaksimal mungkin. Karena begitu cakupan vaksinasinya tinggi, maka akan terbentuk kekebalan komunal. Nah, kalau tinggi ya 85% ke atas, maka kalau hampir semua sapi atau hewan ternak tervaksin, kekebalan tubuhnya tinggi, maka ketika kuman itu masuk dalam tubuhnya, kan nanti bisa mental, tubuhnya kuat kan. Nah, maka ternak-ternak yang tidak tervaksin akan terlindungi gitu. Ya, jadi ini kan kabar baik, pemerintah sedang menggelontorkan vaksin ya, banyak di beberapa wilayah di Gunung Kidul. Dan juga kalau tidak salah melebar ke Wonogiri. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu jadi salah satu ikhtiar yang tepat dari pemerintah. Ya, gitu. Jadi memang pemberian antibiotik ini terhadap hewan ini ternyata penting sekali gitu ya Pak ya. Dan juga antibiotik juga diberikan, jadi selain vaksinasi, antibiotik juga diberikan pada hewan-hewan yang mulai ada muncul gejala. Oh gitu. Ya, gitu. Ini langkah awal untuk mencegah sebelum terlambat. Iya. Kalau itu kan mungkin gejala-gejala yang muncul pada ternak itu seperti panas yang cukup tinggi, demam tinggi, mual. Nah ini kalau ke manusia Pak, untuk manusia yang mungkin ini penting ini. Ini nggak tahu gitu ya Pak, tiba-tiba makan ternyata dagingnya ini terkena antrak. Ini apa Pak tanda-tandanya ini? Jadi begini, ciri-ciri manusia yang terinfeksi antrak. Pertama jelas nafsu makannya hilang. Kemudian mual, kemudian demam tinggi, kemudian mutah, kemudian sesak nafas, ya, sesak nafas, kemudian juga ada gejala kembung dan seterusnya. Ya. Yang lain itu, ya, jadi berat badan jadi turun, jadi nafsu makan hilang. Maka ini penting saya kira bagi warga masyarakat yang kemarin menemani suami, jadi ibu-ibu terutama ini yang masih di usia produktif ya. Kemarin menemani suami mencari hewan kurban di daerah Gunung Kidul. Kemudian kira-kira ini udah bulan keberapa? 4 atau 5 bulan setelahnya kok di pagi hari nafsu makan hilang, mual, pengen muntah, mohon dicek barangkali hamil. Ya, karena bukan karena antrak Pak itu. Nanti dulu, karena ada suami itu. Karena yang ngajak kan suami. Iya betul. Dan ciri-ciri wanita hamil kan seperti itu, Mbak. Jadi apa saya keliru toh? Kan nggak keliru ya. Karena saya belum pernah Pak, jadi belum tahu. Nah, tetapi kalau kemudian mulai ada tremor, kemudian sesak nafas, segera ke dokter untuk dipastikan kenapa. Sampaikan ke dokter, kemarin saya ke Gunung Kidul dan seterusnya gitu. Dan kalau ketemu dokter, insya Allah sembuh. Dan jangan membiasakan selama masih bisa berjalan berarti belum sakit. Iya betul. Karena kadang-kadang orang selama masih bisa jalan-jalan berarti belum sakit. Namanya sakit itu kalau udah ambruk di kasur, kemana-mana itu baru sakit, tidak begitu. Jadi mulai muncul gejala segera dipastikan begitu. Siapa tahu mungkin para pendengar di luar sana gitu ya Pak, pahamnya ini cuma masuk angin aja nih Pak. Hati-hati, dikerii kok tetap demam tambah tinggi,
nafsu makan semakin hilang, ya, sesak nafas, kemudian benar mulai tremor. Nah, hati-hati. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita di siang kali ini, Pak. Alhamdulillah. Ini menjadi edukasi untuk kita semua, untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang sekarang sedang resah-resahnya, Pak. Warga masyarakat di luar Kabupaten Gunung Kidul pun juga sama, ini para peternak dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanung gitu ya, bahwasanya bagaimana sih ciri-ciri kalau hewan terkena antrak, manusia yang tertular antrak, karena antrak ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia ya, Pak. Kalau dari hewan ke hewan? Jarang sebenarnya ya, kecuali kalau kemudian di tempat yang sama, ternak makan makanan yang sama, dan di pakan itu ada spora antraksnya. Ya. Baik. Atau yang kedua, sporanya di situ kemudian terhirup oleh teman ternak sebelahnya. Yang ketiga, bisa spora itu nempel di kulit ternak. Kalau ternak itu ada luka ya. Kan kadang kan ada di sini ada luka ya, kadang di kaki ada luka. Nah, kuman bisa masuk ke situ. Jadi spora atau bakteri antraks itu bisa masuk lewat saluran pencernaan. Jadi ternaknya makan pakan yang ada sporanya. Yang kedua terhirup, jadi lewat saluran pernapasan. Jadi sporanya terhirup kemudian masuk ke tubuh. Yang ketiga lewat tadi kulit, sentuhan kulit tapi ada luka ya. Ada luka kemudian kuman masuk ke situ lewat luka. Atau yang keempat lewat gigitan serangga. Nah, ini yang agak sulit terpantau kan, gigitan serangga ini kan kita nggak bisa nulis serangga dilarang masuk. Nah, kita juga nggak tahu serangga itu habis main kemana gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi memang penularannya ini luar biasa sekali gitu ya, Pak ya. Baik, tadi juga sudah disampaikan untuk para pemirsa Deksinarga TV dan juga para pendengar radio suara Deksinarga bagaimana nih SOP-nya kita menangani kalau ada hewan yang terkena antrak gitu ya, Pak ya. Ini sebagai closing statement untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, pesan dan juga harapan dari Bapak Nanung sendiri ini seperti apa? Pesan saya kepada saudara saya di Gunung Kidul, mari kita lawan wabah ini bersama-sama. Mari kita kompak, kita dukung pemerintah, dan kita lawan bersama-sama dalam arti mohon SOP itu dilaksanakan. Ya. Kita bukan menakut-nakuti, tapi mari kita lawan bersama-sama karena kejadian sudah banyak ya. Dan kejadian yang sama berulang di tempat yang sama sudah ada kejadiannya di Ponjong ya. Maka oleh karena itu tempat-tempat yang terindikasi, apalagi ada bukti kemarin kena, ya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Dan mohon jangan membantah ketika para ahli mengatakan A atau B atau C, mohon jangan dibantah karena mereka lebih paham daripada kita. Saya kira demikian. Sudah ada penelitian juga gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Insinyur Nanung Danardono, SPT MP PhD IPM Asian Engineering. Beliau adalah dosen Prodi Doktor Ilmu Peternakan UGM Yogyakarta yang sudah menyempatkan hadir gitu ya, Pak, di talkshow kita bersama dengan para pendengar radio suara Deksinarga dan juga para pemirsa Deksinarga TV. Waktunya kita pamit. Terima kasih untuk Anda warga Deksinarga semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.